Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah hari ini. Doa dan juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Seperti biasa saudara, sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya tetap memohon dukungan saudara untuk mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada yang lain, dengan memberikan komentar-komentar yang baik di link YouTube kami, juga like dan subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Itu harapan kami sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Bagi saudara yang tetap setia melakukan itu, kami berterima kasih. Tuhan memberkati kita dalam pelayanan ini saudaraku. Pagi ini kita bersyukur, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami yang baik, atas penyertaan-Mu telah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 saudara. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, karena ayat ini tidak terlalu panjang. Ini ayat ini sudah sering kita dengar, dan kalau bisa dihafal saudara. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu baik buruknya hidupmu itu pilihanmu. Akan coba kita gali renungan ini, membuka hati pikiran kita tentunya untuk melihat bagaimana cara hidup kita pagi hari ini. Dikisahkan bahwa pada awal abad ini saudara, ada seorang wanita yang pergi ke dokternya dengan membawa sebuah daftar keluhan tentang kesehatannya. Lalu dia merasa pada saat itu ada banyak penyakit dalam dirinya. Menurut perasaannya dia didaftarkan apa yang dirasakan. Lalu setelah dokter mempertanyakan satu dan lain hal kepada wanita ini, sang dokter ini pun melakukan pemeriksaan dengan sangat teliti dan dengan sangat hati-hati supaya tidak terjadi kesalahan. Tetapi saudaraku, setelah semuanya diperiksa dengan baik, dokter itu tidak menemukan sesuatu pun yang tidak beres dalam tubuhnya. Artinya dia sesungguhnya dalam kondisi prima, dalam keadaan sehat tubuhnya saudaraku. Lalu sang dokter mencurigai bahwa wanita ini sesungguhnya saudara, dia memiliki pandangan yang negatif tentang kehidupan yang dijalaninya. Jadi dokter ini berpikir mungkin karena dia salah dalam melihat hidup ini sehingga dia mengalami banyak masalah dalam dirinya, di mana wanita ini selalu hidup dalam kepahitan, dalam kebencian pada dirinya, dan juga kepada keadaan hidup yang dihadapinya saudaraku. Itu sebabnya sehingga timbul perasaan-perasaan yang tidak baik di dalam dirinya, baik dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam rohnya, dan dalam perasaannya. Sepertinya dia sedang berpenyakit banyak dalam dirinya. Sesungguhnya dokter ini melihat itu hanya karena pola pikirnya yang tidak baik. Lalu melihat keadaan wanita itu saudara, dokter itu yang tentunya melihat kehidupan perempuan ini secara bijak,
Ia pun kemudian membawa wanita itu ke sebuah ruangan di mana ia menyimpan obat-obatannya di ruangan itu. Lalu dokter itu pun memperlihatkan kepada wanita itu sebuah lemari yang berisi botol-botol kosong, saudara, sambil berkata kepada wanita itu demikian, "Ibu, coba lihat botol-botol ini. Perhatikan dengan baik bahwa semua botol-botol ini adalah kosong." Dia katakan, botol ini dibentuk berbeda satu sama lain tentunya, tetapi pada dasarnya semua botol-botol ini sama. Ya, walaupun bentuknya tidak sama, tapi kegunaannya sebenarnya sama. Yang paling penting lagi, Bu, dia katakan, sekarang botol-botol ini tidak menyimpan apa-apa di dalamnya, sehingga kelihatan putih dan bersih. Itu yang dikatakan, karena memang itu botol-botol kosong. Jadi warnanya putih, bening, bersih, karena belum ada isinya di dalam. Jadi warna dari botol ini tergantung apa yang diisikan kepadanya. Itu yang dikatakan. Lalu dokter itu melanjutkan pembicaraannya. "Sekarang saya bisa mengambil salah satu dari botol ini dan mengisinya dengan apa saja yang aku inginkan, Bu," dia katakan. "Aku bisa mengisinya dengan racun yang mematikan yang dapat membunuh seseorang," dia katakan. "Atau saya juga bisa mengisi botol ini dengan obat yang dapat menurunkan demam, dengan obat yang bisa meringankan sakit kepala, dengan vitamin yang menambah kekuatan, dan seterusnya." Artinya, apapun yang nantinya terisi di dalam botol ini dan bagaimanapun nantinya warna botol ini, itu tergantung apa yang aku isikan kepadanya. Dia katakan, saudaraku. Jadi saya yang memilih untuk membuat pilihan itu dikatakan. Sehingga apapun yang saya inginkan untuk saya isikan kepada botol ini, itulah yang memberi warna kepadanya. Dan demikian juga manfaat yang terkandung di dalam botol itu, menghidupkan atau mematikan. Lalu sang dokter itu kemudian menatap wanita itu dan berkata lagi, saudara. Dia katakan, "Ibu, setiap hari yang diberikan Tuhan kepada kita, pada dasarnya itu sama seperti salah satu dari botol ini, kosong, bening, ya, bersih." Dikatakan, "Engkau bisa mengisi botol hidupmu dengan bijak, tentu dengan hal-hal yang baik. Bisa engkau isikan itu seperti cinta kasih, ya, pikiran-pikiran yang positif, yang berguna membangun kehidupanmu, serta sikap-sikap optimisme yang dapat meneguhkan engkau dalam berpengharapan dan beriman. Bisa kau isikan botol-botol hidupmu dengan hal seperti itu. Atau juga engkau pun bisa mengisi kehidupanmu, ya, mengisi botol hidupmu dengan pikiran-pikiran yang beracun," dia katakan, "yang menghancurkan dirimu sendiri, seperti pikiran-pikiran buruk, kebencian, iri hati, amarah, ketakutan, dan sikap-sikap pesimisme." Itu yang dikatakan, sikap-sikap pesimis yang kau bisa bangun, yang bisa selalu melemahkan iman dan pengharapanmu di sepanjang hari ini. Pilihan itu sekarang ada pada dirimu, ibu. Tentukanlah mau pilih yang mana. Sesungguhnya itulah yang engkau hadapi selama ini. Engkau tidak sakit, tetapi engkau sakit oleh pilihanmu sendiri. Setelah mendengar penjelasan dokter itu, saudara, wanita itu pun sadar bahwa semua penyakit yang ia keluhkan ternyata selama ini hanyalah karena sikap hidupnya yang tidak baik terhadap dirinya, juga terhadap apa yang dihadapinya. Akhirnya wanita itu pun menyadarinya. Dia kembali bergairah untuk menatap hidup dengan baik, hidup dengan sukacita, hidup dengan pengharapan iman. Akhirnya dia pulang mendapatkan pencerahan dan pemulihan dari dokter itu, tanpa diberi sedikit obat apapun yang dia makan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini hanya kisah.
Ya, ini kisah. Saya ingin menuturkan kepada kita, jika kita berkata jujur, saudaraku, ada begitu banyak orang yang hidup saat ini, tidak terkecuali orang Kristen, mungkin saya dan saudara yang mendengarkan renungan ini, yang mengalami keadaan yang seperti wanita dalam kisah ini, saudaraku. Kita menemukan diri kita seperti seseorang yang sedang mengalami penyakit yang sekarat, ya, baik dalam tubuh kita, baik dalam jiwa kita, pikiran dan roh kita dan perasaan-perasaan kita. Sepertinya kita tidak berdaya menghadapi keadaan ini, saudaraku. Untuk itulah pagi ini firman Tuhan dengan tegas berbicara kepada kita. Mari terima kebenaran ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa yang engkau sedang lakukan dengan dirimu pagi ini? Apa yang engkau sedang isikan kepada botol hidupmu pagi ini? Demikian engkau bersikap hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara ingin mengalami pemulihan, isilah botol kehidupan saudara di pagi hari ini dengan firman Tuhan tentunya sebagai dasar hidup yang kuat meneguhkan iman saudara, dan dengan segala sesuatu yang baik dalam pikiran dan dalam kehidupan saudara. Hiduplah dalam kasih, saudaraku. Hiduplah penuh dengan sukacita dan dalam pengharapan. Senyumlah menyambut anugerah Tuhan yang disediakan bagi kita di sepanjang hari ini. Walaupun kita harus menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, tetapi dengan kita berpengharapan yang kuat, dengan hidup penuh dengan sukacita, maka Tuhan akan meneguhkan pengharapan kita. Kita akan dikuatkan untuk meraih segala impian kita di sepanjang hari ini. Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jangan taruh pikiran-pikiran yang selalu melemahkan dirimu di dalam botol hidupmu pagi ini, saudaraku. Isi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan sukacita, hal-hal yang meneguhkan iman dan pengharapan saudara. Isi dengan kebenaran firman. Maka engkau akan dituntun untuk hidup bersukacita bersama Tuhan. Dan hidup sukacita itulah yang memimpin kita untuk beroleh pemulihan baik tubuh, jiwa, roh, dan seluruh kehidupan kita pagi ini. Inilah yang saya sampaikan. Kiranya saudara tertolong pagi ini dalam beraktivitas dengan baik, dengan selalu berpengharapan dan sukacita Tuhan memimpin hidup saudara di hari ini. Kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur karena firman yang kami renungkan pagi ini kiranya dapat meneguhkan kami untuk berjalan dalam kemenangan Tuhan di hari ini. Berkatilah umat-Mu dimanapun pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Biar setiap mereka yang lemah beroleh kekuatan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang sedang berbeban berat, biarlah mereka mendapatkan kelegaan dari Tuhan pagi ini. Hamba juga tetap berdoa untuk umat-Mu yang pagi ini sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan yang baik, terlebih dalam situasi pandemik ini, ada begitu banyak anak-anak Tuhan saat ini yang sedang terpapar COVID ini, Tuhan, yang sedang isolasi mandiri di rumah, yang diisolasi di rumah sakit. Berikan kepada mereka pikiran-pikiran yang baik. Bantu mereka untuk hidup dalam sukacita, sebab hati gembira itulah obat yang manjur, yang membangkitkan pengharapan iman mereka untuk bisa pulih dari penyakit mereka hari ini. Pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, berkati mereka. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Hamba doakan juga anak-anak kami yang hari ini bergumul dalam pendidikan, dalam masa pandemik ini, tetap memberikan kepada mereka semangat belajar. Ada anak Tuhan yang pagi ini bersuka cita karena mereka berulang tahun di hari ini. Penuhkanlah sukacita mereka, agar supaya mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan bagi mereka. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang terbelenggu oleh pergumulan, beban hidup yang berat, dan bahkan oleh kuasa-kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba mohon berkat Tuhan atas mereka. Kuatkan mereka, bebaskan, lepaskan, dan berikan mereka kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya tetap berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu.
Karena itu pasti kehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, saudara, ada nomor telepon yang kami sisipkan sebagai layanan doa di layar saudara. Hubungi kami saudara di nomor yang tertera di layar saudara itu. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara memang diberkati lewat renungan ini, kami berharap saudara bagikan kepada yang lain, supaya banyak orang diberkati pagi ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara semua di hari ini. Shalom.